Jangan memilih jalan dengan menggunakan waktu, energi, dan uang dengan cara yang menurutmu baik. Secara roh saudara berkomitmen dengan Roh Kudus, maka berkat-berkat itu dikumpulkan sedikit demi sedikit untuk datang kepadamu. Orang yang berkomitmen dengan Tuhan, dia punya kasih dan anugerah. Dia punya kemurahan dari hati Tuhan. Dari mara penderitaan itu dibawa kembali untuk menikmati janji-janji Tuhan. Saudara kalau berkomitmen dengan Roh Kudus, menjaga urapan, menjaga hadirat, menjaga firman, apapun yang kau kerjakan, ada kemurahan Tuhan di situ. Ini hebatnya Roh Kudus sebagai penolong. Tidak ada kata terlambat kalau kau cari Tuhan. Tetapi kalau kau terus seperti Orpa di Moab, engkau terus dalam atmosfer dunia ini yang melukai hati Tuhan, maka kemurahan kasih anugerah tidak kau dapatkan. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, pekerjaan-Mu sangat dahsyat dan kuasa-Mu melanda setiap kami. Hanya di dalam Engkau ada kekuatan dan kemampuan. Hanya di dalam Engkau ada sumber jawaban. Bekerjalah ya Roh Kudus atas hidup kami. Bekerjalah tanpa batas atas hidup kami. Karena kami tahu kuasa-Mu sanggup mengubah hidup kami. Yes, Jesus. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, berkata
sedang bekerja dengan dahsyat. Bahkan Roh Kudus bekerja 2 kali ganda di akhir dari akhir zaman. Itu sebabnya pribadi yang dahsyat ingin melawat setiap saudara dan saya. Tatkala saudara dilawat dan saudari diangkat Tuhan, jangan pernah tinggalkan dia. Jangan pernah lupakan karyanya yang pernah terjadi di dalam kehidupan saudara. Karena tanpa dia, kita tidak akan dapat melakukan sesuatu apapun. Tidak ada yang dapat kita hasilkan tanpa karya Roh Kudus yang terjadi atas hidup kita. Karena dia dahsyat, dia bekerja hingga akhirnya. Sebentar kami perjamuan kudus. Mari kau pulihkan kami, kau kuduskan kami. Kami mau menghargai dan menghormati tubuh dan darah-Mu. Ketika kami makan dan minum tubuh dan darah-Mu, di situ ada berkat mengalir, kesembuhan mengalir, mukjizat pun mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah pujian pengagungan kami berbau harum di dalam tata-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu, urapi setiap umat-Mu, urapi hamba-Mu yang menyampaikan. Kami siap mendengarkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap katakan haleluya. Amin. Shalom. Ya, selamat datang bagi yang pertama kali datang ke tempat ini. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, tema kita hari ini adalah penyesalan selalu datangnya terlambat. Bolehkah kita baca sama-sama? 2, 3, penyesalan selalu datangnya terlambat. Bagi saudara tidak terlambat. Karena saudara menyadari dengan baik. Tetapi banyak orang ketika marah itu terjadi dalam dirinya. Kita akan kupas nanti tentang Ruth, Naomi dan Mara. Ya. Ruth, Naomi. Di situ ada Orpa, ada Naomi, ada Mara. Ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kebahagiaan, tapi di situ juga ada Mara, ada penderitaan, ada sakit, ada kepahitan hidup. Tetapi sebelum saya membagikan itu, saya ingin membawa kepada saudara kepada sebuah pengertian. Atmosfer Moab akan membawa hidupmu dalam penderitaan. Saudara tahu berbicara atmosfer. Atmosfer itu adalah suasana bagaimana yang ada di udara. Atmosfer di dalam kerohanian adalah bagaimana suasana kehidupan umat-umat Tuhan ketika dia hidup di dalam Moab. Terkadang atmosfer ini sangat mempengaruhi mereka. Sebab itu saya ingin berbicara pada saat ini adalah di dalam sebuah kebenaran firman
Imamat 24 ayat 2 sampai 4. Kita akan berbicara tentang dua kitab, Imamat dan Rut. Imamat 24. Bolehkah salah satu membacanya? Imamat 24 ayat 2 sampai 4, demikian bunyi firman Tuhan. Perintahkanlah kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang tulen untuk lampu, supaya lampu dapat dipasang dan tetap menyala. Harun harus tetap mengatur lampu-lampu itu di depan tabir yang menutupi tabut hukum di dalam kemah pertemuan dari petang sampai pagi di hadapan Tuhan. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu, turun-temurun, di atas kandil dari emas murni, haruslah tetap diaturnya lampu-lampu itu di hadapan Tuhan. Saudara, pada saat ini adalah peristiwa dari mana 2000 tahun yang lalu Roh Kudus dicurahkan. Hari ini adalah hari Pentakosta, di bagaimana tentang Roh Kudus itu dicurahkan kepada setiap umat. Banyak orang berbicara tentang Roh Kudus, tentang pencurahan. Tapi Roh Kudus itu sudah ada dalam diri saudara. Bagaimana Roh Kudus itu saudara pertahankan, saudara betul-betul menghormati dan menghargai. Di dalam Imamat 24 ayat 2 dan 4 ini berbicara tentang minyak zaitun. Biji zaitun ini yang tulen, yang dipukul, ya, diremukkan, dihancurkan untuk memunculkan minyaknya. Dan tidak boleh dicampur. Saya sedang berbicara pada saat ini adalah bagaimana aturan yang dibuat oleh Tuhan kepada Musa sampaikan kepada Harun. Ini sebuah ketetapan turun-temurun. Ini sebuah keharusan. Memang kita tidak berbicara tentang tabernakel, karena tabernakel itu berbicara tentang perjanjian lama. Dan Yesus sudah menebus itu, di dalam kitab Ibrani dikatakan, sudah tidak ada lagi berbicara tentang bagaimana penebusan darah. Karena dia sudah menebus dengan cukup satu kali. Nah, tulen ini berbicara bahasa aslinya zak, murni, bersih. Jadi untuk proses pembakaran daripada pelita, di situ harus dikasih adalah minyak zaitun yang murni yang tidak boleh dicampur. Pelita itu akan menyala kalau dia tidak bercampur dengan air. Kalau dia tidak bercampur dengan minyak-minyak lain karena harumnya akan berbeda. Tuhan inginkan kepada Musa, sampaikan kepada Harun hanya minyak zaitun. Tidak boleh yang lain. Minyak ini berbicara urapan. Ketika saudara menghadap Tuhan, urapan ini harus dijaga dengan baik. Murni, bersih. Yang Tuhan inginkan adalah saudara ada kemurnian. Ketika pelita ini nyala, ketika minyak ini harus diberikan, ditaruh di dalam pelita. Yang Tuhan minta kepada kita semua adalah kemurnian hatimu. Ketika saudara datang kepada Tuhan, apa maksud dan tujuanmu? Terkadang proses kehidupanmu betul-betul ditempa, betul-betul dipukul seperti minyak, seperti buah zaitun yang dipukul, dihancurkan, diremukkan, itulah kehidupan. Banyak orang tidak sadar ketika persoalan sedang terjadi, dia kaget dan dia menyesal. Kalau saudara, saya selalu berkata, kalau saudara pergi ke suatu tempat, tiba-tiba saudara terlambat, saudara ketinggalan kereta, ketinggalan pesawat, ketinggalan bis, enggak usah menyesal, beli saja tiket, beres. Tetapi ada sisi kehidupan, ketika saudara sudah tergeletak, ketika saudara sudah mengalami keterpurukan, ketika saudara sudah mengalami kehilangan, saudara kaget. Saya ingin membawa kepada saudara, terkadang proses itu, ketika saudara dihancurkan untuk membuat keharuman itu keluar nampak dari hidupmu, jangan pernah marah dengan proses. Karena proses itu akan membawa saudara
menjadi bersih di mata Tuhan, menjadi murni adalah minyak yang betul-betul diinginkan di dalam tabut Allah, di dalam kemah suci. Dan kata tetap itu tamit. Tamit itu dalam bahasa aslinya terus menerus, setiap hari. Jadi kalau pelita ini dikatakan setiap hari, begitu petang malam, Harun nyalakan. Atur, jaga dengan baik itu pelita. Jangan sampai padam. Sampai besok pagi, Harun itu betul-betul jaga dengan baik. Pelita itu dijaga. Saya berharap gereja Tuhan jaga baik-baik hidupmu. Jaga baik-baik pengorbanan Yesus yang sudah dinyatakan di atas kayu salib. Saudara jaga dengan hidup saudara. Kenapa ini penting? Kalau berbicara tentang pelita, itu setiap hari harus dijaga, setiap petang hingga pagi. Saya ingin membawa kepada saudara, menjaga api tetap menyala itu menjaga urapan. Banyak orang dia menyepelekan urapan. Dia menyangka bahwa saya toh juga bisa minta ampun. Oke. Memang itu kata ayat. Saudara datang, saudara minta ampun, diampuni. Tapi khusus untuk urapan. Daud nangis-nangis. Jangan rohmu Tuhan ambil daripadaku. Ketika dia buat salah, 1 minggu di kamar dia nangis-nangis. Tapi di situ dia bayar harga. Anaknya mengalami kematian. Dia dipanggil anaknya. Karena apa? Harga daripada Daud buat kesalahan, dia harus bayar dengan mahal. Diampuni. Kalau saudara pelitalah, firman itu adalah pelita bagi kakimu, terang bagi jalanmu. Tapi kalau firman yang saudara terima, saudara sepelekan, saudara anggap biasa, darah itu menentukan jalan hidupmu. Dan minyak ini artinya, urapan ini adalah faktor penunjang. Makanya kalau perempuan 10 wanita, 5 bedak, 5 bodoh, 5 ketinggalan, ditutup pintunya, 5 bijak mesti punya persediaan. Ada pelita, sama-sama ngerti firman. Matius 25 disitu dijelaskan. Saudara lihat, banyak anak-anak Tuhan mengerti firman, tahu firman. Tapi dia kurang menjaga urapan dalam dirinya. Kita akan berbicara apa yang terjadi kalau urapan itu tidak dijaga. Ya, saudara lihat, pelita. Ini kalau boleh nanti saya dibantu dalam firman Allah yang hidup bisa dibagikan supaya kita bisa paham dengan ayat-ayat ini. Di dalam firman Allah yang hidup, di situ pun dikatakan, ya, ayat 3. Ya, saudara lihat, pelita itu Harun harus mengisi pelita-pelita itu dengan minyak yang baru dan menggunting sumbu-sumbunya supaya pelita itu menyala terus di hadapan Tuhan. Coba boleh? Ayat 3 dari Imamat 24, demikian bunyi firman Tuhan. Setiap pagi dan sore, Setiap pagi terus, Harun harus mengurus pelita-pelita pada kaki Dian ya, dari emas murni yang ditaruh di depan tirai yang memisahkan tempat Maha Kudus dengan tempat kudus di dalam kemah pertemuan. Harun harus mengisi pelita-pelita itu dengan minyak yang baru dan menggunting sumbu-sumbunya supaya pelita itu menyala terus di hadapan Tuhan. Peraturan ini berlaku turun-temurun. saya ambil sebuah gambar pelita. Ada sumbunya. Kalau saudara belum pernah melihat, saya memberikan gambaran yang sederhana saja. Lilin. Lilin itu ketika nyala, kan ada sumbu bekasnya. Yang hitam itu. Ya. Kan kadang-kadang kita biarkan dia jatuh sendiri. Tapi tidak buat pelita. Ketika sumbu itu yang bekas dibakar itu tidak digunting, dia menghambat nyalanya pelita. Menghambat terangnya pelita. Jadi itu harus mesti digunting seperti ini, digunting.
Dan harus bukan sekedar jaga itu ngelihat begini, tidak. Dia perhatikan, jangan sampai ada sumbu yang sisa-sisa itu, istilahnya kerak-keraknya, itu harus disingkirkan. Supaya apa? Apinya menyala. Tapi banyak anak Tuhan, hati yang terluka, kepahitan, emosi, amarah, dosa, hendak digunting. Harus dibuang. Kalau tidak, urapanmu akan berkurang nyalanya. Dan banyak pelayan-pelayan Tuhan menyepelekan ini. Dia anggap besok pakai stola. Oh, dilihat orang. Saya melayani, saya barisan pemimpin. Tapi hidupnya, sebentar malam, kemarin malam, hidupnya ngawur, besok pakai stola. Harun jaga baik-baik. Gunting sumbu-sumbunya supaya pelita itu menyala terus. Makanya banyak anak-anak Tuhan redup rohnya. Karena apa? Karena dia menyepelekan, menganggap biasa. Membangun hubungan dengan Tuhan, biasa. Membangun dan tidak membangun itu, biasa. Saudara sedang membiarkan sumbu kerak-kerak itu tetap ada di pelita. Meskipun saudara dengar firman, tapi kalau saudara tidak menyingkirkan kehidupan-kehidupan yang mengganggu nyalanya pelita, itu sangat merugikan perjalanan hidupmu. Sama nanti seperti Naomi. Ya, saudara lihat, ini emas sekitar kurang lebih saya lupa beratnya ya. Ini ada di ruang kudus dan ini sudah ditemukan. Ya. Jadi semua sudah ditemukan. Ada tabut sudah ditemukan, ada meja roti, perkakas meja kemah suci sudah. Artinya apa? Ini emas murni, emas tulen. Ya. Dan puji Tuhan mereka ini sudah menemukan perkakas ini. Kenapa? Karena ini persyaratan untuk tabut Allah dibangun. Untuk mesbah, untuk kemah suci harus dibangun. Dengan kelengkapan tabut ini, kelengkapan perkakas ini, maka sudah tidak ada lagi perkakas-perkakas yang tidak ditemukan, semua sudah ditemukan. Lembu merah sudah ditemukan. Artinya apa? Waktu kedatangan Tuhan singkat sekali. Singkat sekali. Ya, saudara lihat, roti dari tepung terbaik. Mari kita lihat dulu. Imamat 24 ayat 5 dan 8. Tadi berbicara tentang pelita. Imamat 24 ayat 5 sampai 8, demikian bunyi firman Tuhan. Engkau harus mengambil tepung yang terbaik dan membakar 12 roti bundar daripadanya. Setiap roti bundar harus dibuat dari 2/10 eva. Engkau harus mengaturnya menjadi 2 susun, 6 buah sesusun. 6 di atas. Terus? Di atas meja dari emas murni itu di hadapan Tuhan. Engkau harus membubuk kemenyan tulen di atas tiap-tiap susun. Ingat, kemenyan tulen harus dibubuhkan di atas roti. Terus? Kemenyan itulah yang harus menjadi bagian ingat-ingatan roti itu, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan. Setiap hari Sabat, ia harus tetap mengaturnya di hadapan Tuhan. Itulah dari pihak orang Israel suatu kewajiban perjanjian untuk selama-lamanya. Kalau pelita setiap hari. Pelita itu berbicara api roh, berbicara hubungan dengan Tuhan. Pelita itu berbicara tentang bagaimana engkau membaca firman. Kalau roti dikatakan di hari Sabat, itu tepung terbaik. Tepung terbaik itu adalah tepung yang tidak bantet kalau kita masak jajan, kalau kita buat jajan. Tepung terbaik. Saudara, kalau saya pernah dengar tepung, saya bukan ahlinya di situ. Tepung almond, betul ya? Nah, itu pasti enak. Kalau saudara buat jajan yang enak, pakai tepung beras,
itu bukan pisang goreng. Betul ya? Mesti pakai yang tepung terbaik. Nah, roti di dalam kemah suci tepung terbaik dibakar, dibuat, disusun 6 atas 6 bawah. 66, 66. 66 artinya perjanjian lama, ya. 39 pasal, 39 kitab, 27 kitab itu ada di perjanjian baru, 66. Artinya Kejadian sampai Wahyu inilah makanan terbaik yang harus saudara makan. Terbaik. Lalu firman ini dikatakan bubukan kemenyan tulen itu doa. Banyak orang makan makanan firman tetapi kemenyannya dia tidak mau. Tidak mau didoakan, tidak mau mendoakan. Makanya firman itu hanya berlalu kalau saudara tidak betul-betul siram. Kalau saudara tidak betul-betul rabuk dia dengan kemenyan yang terbaik, yaitu doa. Firman dan doa bagaikan sayap burung Raja Wali. Ketika dikepak firmannya, hanya satu firmannya, hanya ke samping sayapnya, maka Raja Wali itu terbangnya. Tetapi kalau dua-dua, firman dan doa, terbangnya tinggi. Saudara dengar firman, tambah saudara berdoa, mukjizat terjadi. Amin. Di dalam firman Allah yang hidup dikatakan begini, setiap hari Sabat imam besar harus meletakkan 12 roti bundar dalam 2 tumpukan di atas meja emas yang terletak di hadapan Tuhan. Dikatakan Harun bakar itu roti, yang 11 mari cari yang lain. Cari minyak, tumbuk minyak. Imam Lewi mengatur baik itu pelita maupun roti, kemenyan, tetapi yang 11 suku mencari perlengkapan-perlengkapan. Saudara, yang saya mau sampaikan adalah setiap roti itu dibuat dari 2/10 epat tepung terbaik itu 7,2 liter kalau dalam kitab terjemahan. 7,2 liter, 7 kilo. Ya, tepung terbaik untuk membuat. Saudara lihat, taburkan kemenyan murni di atas setiap tumpukan roti itu. Jadi saya lihat ini seperti inilah gambarnya. Di dalam kemah suci. 6. Inilah korban persembahan, ingat-ingatan. Sejenis korban api-apian kepada Tuhan untuk mengingatkan. Saudara, perjamuan kudus untuk mengingatkan. Sedih saya. Perjamuan kudus. Kalau yang sakit nanti bawa perjamuan kudus, harus perjamuan kudus di rumah. Tapi kalau perjamuan kudus di minggu pertama, di bulan pertama, saudara tidak ada. Tepung terbaik diberikan kepada saudara, tapi saudara tidak mau. Tapi di sini mau, puji Tuhan. Ini untuk mengingatkan janji Tuhan. Saudara ditebus, diampuni, dipulihkan. Ketika saudara makan dan minum tubuh dan darah. Saudara makan dan minum, Tuhan ampuni. Aku percaya dengan tubuh darahmu. Mukjizat, kesembuhan, pemulihan terjadi. Ada janji Tuhan. Lewat simbol tubuh dan darah Kristus. Simbol. Ini kekal. Ini diperintahkan. Inilah korban api-apian yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi pelita, roti, kemenyan, ini adalah korban api-apian. Kehidupanmu, engkau menjaga urapan, membangun hubungan. Engkau makan makanan firman, masuk dalam komunitas doa. Itu adalah korban yang sangat menyenangkan dibanding gopek. Tahu ya? Bukan tidak boleh, saudara silakan.
Tapi apa artinya? Tuhan, aku kasih gopek ya. Aku kasih uang Tuhan. Tapi aku tidak mau menikmati itu semua. Roti, kemenyan, apalagi pelita, semua saudara abaikan itu. Sudah tahu. Firman terbaik adalah di situ ada nasihat, ada teguran, ada didikan. Itu makanan terbaik. Jadi kalau hari ini sebagai hamba Allah takut dengan jemaat. Aduh nanti jangan jemaat tersinggung. Aduh nanti jemaat saya hilang. Kasih firman yang sederhana aja. Kasih firman jangan yang menegur. Berarti hamba Allah di dalam hari Sabat 1 minggu 1 kali dia berikan seadanya untuk menyenangkan jemaat. Di sini tidak. Ada teguran, ada nasihat. Karena itu apa? Untuk membawa langkahmu supaya jangan menyesal di kemudian hari. Mari, ini adalah sebuah gambaran. Bagaimana tentang pelita, bagaimana tentang kemenyan, bagaimana tentang roti. Apa yang Tuhan mau di dalam hari ini? Ada diary of life. Suatu catatan harian. Catatan buku yang ditulis di dalam kitab Rut itu menjadi pelajaran bagi kita semua. Ayub sudah berapa kali saya bagikan. Tetapi ini adalah catatan yang berharga, catatan kehidupan. Bagaimana Rut, bagaimana Naomi ketika dia menyesal, tapi sudah terlambat. Saudara, tolong kita lihat dalam Rut pasal 1 ayat 20 dan 21. Rut pasal 1 ayat 20 sampai 21 demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi. Dengan tangan penuh aku pergi. Tetapi dengan tangan yang kosong. Dengan tangan kosong. Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Naomi terkaget. Dia sudah tahu apa yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Apa yang diperintahkan Musa kepada Harun. Memang Alkitab tidak menjelaskan. Tetapi kami sebagai hamba Allah, Tuhan memberikan sebuah hikmat pengertian. Dengan tangan penuh, kata Naomi ini adalah bahagia. Naomi ini dalam bahasa aslinya orang berbahagia, sukacita, no problem. Dia hidup di dalam berkat. Dengan tangan penuh aku pergi meninggalkan Yerusalem. Dia pergi ke tanah Moab. Apa yang terjadi di tanah Moab? Saya gambar seperti jam yang terbelah. Terkadang kita ingin minta Tuhan kembalikan waktu Tuhan di dalam kesuksesan saya masa lalu. Banyak orang berdoa, Tuhan, masa laluku adalah masa yang sukses. Kembalikan Tuhan. Aku menyesal Tuhan. Menyesal melakukan ini, dan ini. Coba Tuhan, kalau dulu saya tidak melakukan ini. Tidak seperti ini saya terjadi. Penyesalan memang kadang terlambat. Penyesalan yang sangat terlambat. Saudara lihat, Roh Kudus sudah dicurahkan. Mampukah kita memberikan korban api-apian bagi Tuhan? Tuhan ingatkan atmosfer Moab menjadi pemicu hubungan dengan Tuhan terganggu dan merusak urapan. Saya ambil contoh racun gunung api. Ketika gunung api meledak, maka area sekitar berapa kilo sampai 10 kilo harus menyingkir. Karena apa? Karena ada racun. Siapapun, kalau kita pernah dengar kan,
di Jawa, di daerah Jawa itu, seorang Mbah Mijan kalau tidak salah ya, saya lupa. Itu saya lupa namanya supaya jangan salah. Ada seorang kakek-kakek mati di tempat itu. Sudah dikasih tahu harus menyingkir, tapi dia diam di situ. Saudara lihat, atmosfer Moab ini berbahaya bagi saudara. Kita akan mengerti apa sih berbicara atmosfer Moab ini. Atmosfer Moab ini saudara lihat adalah gambar diri daripada Naomi. Naomi yang pertama adalah kepahitan yang dia simpan dari waktu ke waktu itu menginfeksi setiap hubungan. Kepahitan yang disimpan dari waktu ke waktu. Naomi dengan tanah penuh, dengan tangan yang penuh dengan berkat. Dia ada dengan kenyamanan. Dia menganggap, toh saya di tempat itu diberkati. Lalu, rasa sakit emosional yang tidak diobati dapat meracuni bahkan orang Kristen yang paling kuat sekalipun. Naomi ini, dia berpikir bahwa ketika dia jauh dari Yerusalem, dia ada dalam atmosfer daripada Moab. Aman-aman, toh aku diberkati. Salah. Tuhan masih beri kesempatan buat Naomi. Ternyata Naomi, kalau satu-satunya alat untuk dia menjadi marah, maka Tuhan akan lakukan. Kalau satu-satunya alat untuk membuat kita menjadi pahit dalam kehidupan kita. Kepahitan hidup dengan pahit dalam kehidupan. Saudara mengalami kepahitan, itu berbeda dengan saudara mengalami yang namanya hidup dalam kepahitan. Hidup dalam kepahitan atau pahit dalam kehidupan. Berbeda. Naomi mengalami hal ini. Apapun yang dikerjakan itu lenyap semua, hilang semua. Saya mau kasih gambaran atmosfer Moab. Apa sih atmosfer Moab, Bapak Pendeta? Ketika saudara diberkati dengan tangan penuh, saudara main-main dengan hadirat. Ada di suatu tempat. Tempat itu untuk merusak hubungan, saudara sepelekan. Ingat baik-baik. Suatu kelak nanti, apa yang kau ada di tanganmu penuh menjadi kosong, baru kita kaget. Firman ini harus disampaikan. Roh Kudus tidak mau disepelekan. Karena Roh Kudus adalah penolong bagi saudara. Ketika saudara melihat apa yang perlu saudara obati, lakukan, obati dengan cepat. Ketika saudara sudah mengerti bagaimana namanya atmosfer sorgawi, saudara melayani, saudara membangun hubungan dengan intim. Tiba-tiba saudara melangkah, saudara salah jalan. Dan di tempat itu, saudara berkumpul sama orang-orang yang membuat hati Tuhan terluka. Yang membuat urapan itu bagaikan yang ada remah-remahnya, yang ada sumbunya. Saudara biarkan. Saudara tahu itu sumbu hitam. Saudara tahu itu dosa. Saudara tahu ini membuat kesalahan. Saudara tidak gunting. Saudara diamkan. Ingat baik-baik. Berkat itu punya Tuhan. Ketika saudara diberkati, sekitar Naomi diberkati, dia cari Moab, ayatnya bilang. Lalu apa yang terjadi? Di ayat ke-6, penyesalan yang terlambat. Beberapa waktu kemudian, Naomi mendengar bahwa Tuhan telah memberkati umat Israel. Artinya Naomi ini berbicara tentang ekonomi. Ada persoalan di situ. Dengan
bahwa Tuhan telah memberkati umat Israel dengan hasil panen yang baik. Karena itu Naomi dengan kedua menantunya berkemas untuk meninggalkan Moab. Jangan anggap sepele atmosfer Moab ini. Atmosfer Yerusalem ada dalam hadirat, bersekutu dengan pelita, bersekutu dengan roti tepung terbaik, bersekutu dengan kemenyan yang terbaik. Saudara bisa pilih, saudara bisa mengerti, memahami. Kalau saya ada di dalam komunitas ini, kira-kira tatkala saya melakukan ini, hati Tuhan senang apa enggak? Ketika saya di sini, hati Tuhan senang apa enggak? Saudara yang bisa menentukan. Pendeta enggak tahu, no problem. Musa, Harun enggak tahu. Hanya Naomi yang tahu. Tapi dampaknya mengerikan. Maka dikatakan, jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara. Saudara perhatikan. Gambar diri Orpa yang kedua. Pada waktu mereka berkumpul berkemas-kemas, tiba-tiba Naomi berbicara ayatnya, karena terlalu panjang saya jelaskan saja. Naomi berbicara, Orpa, engkau pulanglah kembali ke bangsamu. Kepada Moab, Moab itu identik dengan penyembahan berhala. Identik Moab itu berbicara tentang dia menggunakan kemampuan, dia tidak butuh dengan Tuhan. Lalu dikatakan kepada Orpa, kembalilah ke bangsamu. Orpa tidak mau awal mulanya. Tapi apa yang terjadi? Orpa menolak pembaharuan di dalam Kristus. Banyak anak Tuhan tidak mau digunting sumbunya. Dia biarkan itu. Tidak apa-apa, besok minggu perjamuan kudus. Jangan bermain-main di sini. Menolak pembaharuan di dalam Kristus. Tanpa sadar hidupnya menyimpang dari satu jalan kehidupan yang bermakna dan abadi. Tuhan ingin mau melihat engkau pribadimu. Tuhan ingin mau melihat dalam pribadimu adalah kemenyan yang berbau harum. Tuhan ingin melihat dalam pribadimu adalah minyak zaitun yang bermakna, yang berfungsi di tengah keluargamu. Di tengah pelayananmu. Tuhan minta. Berkali-kali Tuhan minta, anakku, berilah waktumu untuk melayani aku. Tidak Tuhan. Anakku, berdoa anakku. Tidak Tuhan. Tidak doa juga saya diberkati. Aduh, hamba Allah bilang, ya itu keputusanmu. Lakukan apa yang terbaik. Saudara, tanpa sadar hidupnya menyimpang dari satu jalan kehidupan yang bermakna dan abadi. Orang lain akan menilai hidupmu, hidup yang bermakna. Gambar Orpa yang ketiga, orang yang memilih bergaul karib dengan dunia dan menghindari panggilan Yerusalem. Panggilan Tuhan. Pak, saya nggak bisa jadi pendeta. Panggilan Tuhan bukan sekedar pendeta. Panggilan Tuhan bukan sekedar menjadi pelayan-pelayan mimbar. Panggilan Tuhan adalah jadilah imam di tengah-tengah keluargamu. Jadilah pendoa di tengah-tengah kotamu. Jadilah pendoa di tengah-tengah keluargamu. Hai orang tua, doakanlah keluarga dan anak-anakmu. Itu juga panggilan. Tidak. Saya saja penuh marah. Saya ini punya kepahitan. Bagaimana saya mau berdoa bagimu? Kenapa? Karena engkau tidak pernah menjaga sumbu dengan baik. Engkau tidak mau dipulihkan. Engkau tidak mau dibersihkan dengan roti tepung terbaik. Dengan minyak urapan yang mengubah hidupmu. Dengan kemenyan yang engkau harus didoakan. Gak usah Pak pendeta doa. Doa-doa itu gak penting. Mana buktinya? Tuhan pegang kata-katamu.
Kalau kau berkata, mana buktinya doa-doa itu? Ya, haleluya. Tuhan pegang kata-katamu. Tapi di sini tidak ada. Amin. Amin. Tidak ada yang, nah, puji Tuhan. Sesungguhnya dia sedang mengarahkan hidupnya pada penderitaan. Ingat baik-baik. Orpa tidak mau dipulihkan. Orpa sesungguhnya dia sedang mengarahkan hidupnya kepada penderitaan, kepada marah. Penderitaan. Maukah saudara ketika saudara diberkati tapi hidup saudara dipulihkan? Enak kan? Maukah saudara anak-anak saudara diberkati tapi anak-anak saudara takut akan Tuhan? Orang tua senang kan? Jadilah orang tua yang bijaksana. Jadilah orang tua yang memperhatikan anak-anaknya. Karena engkau figur yang akan dilihat oleh anak-anakmu. Minyak, biji zaitun yang paling pertama itu. Anda orang tua yang paling pertama ditumbuk-tumbuk. Paling pertama. Supaya apa? Ketika engkau menjadi orang tua, engkau akan melihat anak-anakmu. Dan anak-anakmu akan melihat, oh begini tuh rupanya orang tua saya. Dulu dia mengalami proses. Dulu saya ngerti dia nggak punya uang. Sekarang saya jadi orang tua, saya ngerti susah payahnya orang tua. Betul kan? Sekarang Anda yang jadi orang tua, bagaimana dulu orang tuamu susahnya cari duit. Bagaimana dia jaga saudara 9 bulan di rahim. Bagaimana dia jaga terus dia gendong bayi. Dia jaga saudara. Sudah besar tanduknya keluar. Orang tua ditanduk. Di sini tidak ada. Amin. Haleluya. Jangan tanduk-tanduk orang tua. Engkau tidak akan beruntung. Ya. Ada istri-istri tanduk orang tua kan tidak ada di sini ya. Oh, istri-istri mengasihi suami. Pandangannya. Ya. Suami-suami sayang sama istri. Istri sayang suami, istri hormat suami, suami sayang istri. Anak-anak hormat orang tua mengasihi anak-anak. Kalau ada hal-hal yang melukai hati, bereskan. Jangan biarkan Orpa, Rut. Makanya tema saya dulu ya. Satu rumah 3 janda. Itu tema saya dulu. Jadi suami-suami mereka mati semua. Baru sadar mereka ini. Ini di kitab. Bukan di saudara. Maksudnya ini di kitab ini saya jelaskan. Baru dia sadar. Kehilangan orang suami terkasih. Termasuk kehilangan anak-anak. Termasuk kehilangan harta benda. Hilang semua. Mereka rembuk bertiga. Baru mereka sadar. Coba seandainya dulu sumbunya saya gunting. Coba dulu minyaknya saya jaga dengan baik. Coba dulu saya betul-betul memakan makanan terbaik, tepung terbaik. Coba dulu saya dengar firman. Coba dulu saya sudah dikasih tahu, dikasih nasihat sama pendeta. Saya dengar. Coba dulu. Semua kata-kata gitu menyesal. Tapi sudah terlambat. Di dalam Tuhan tidak ada kata terlambat. Tetapi yang terlambat adalah ketika semua sudah terhilang, baru kita menyesal. Di dalam Tuhan, Tuhan sanggup memulihkan kembali apa yang terhilang daripadamu. Itu baiknya Tuhan. Ya, saudara lihat. Jangan memilih jalan dengan menggunakan waktu, energi, dan uang dengan cara yang menurutmu baik. Belum tentu. Yang menurutmu baik. Jangan engkau gunakan energi, waktu, uang dengan cara menurut pribadimu ini baik yang saya lakukan. Coba engkau renungkan. Kalau saya gunakan berkat yang saya minta. Dan di situ ada kemenyan terbaik. Berdoa kita bersama-sama dengan hamba Allah. Berdoa dan engkau diberkati. Dan ketika engkau diberkati, engkau gunakan uang itu. Kau gunakan untuk melukai hati Tuhan atau menyenangkan hati Tuhan, saudara yang bisa mengerti.
Ya. Jangan memilih jalan. Ya. Terus takut untuk membuat komitmen dengan Tuhan yang tampaknya akan membatasi kebebasan itu Orpa. Nanti kalau saya jadi pelayan Tuhan, waduh, ini enggak boleh, itu enggak boleh. Kalau saya nanti sungguh-sungguh sama Tuhan, ini enggak boleh, itu enggak boleh. Takut buat komitmen. Semua kembali keputusan kepada kita masing-masing. Apapun cerita dan alasannya, jika kita takut untuk berkomitmen kepada Kristus, maka kita berada di jalan Orpa yang mengarah kembali kepada Moab. Semua itu pilihan. Yerusalem memanggil, di situ ada makanan. Yerusalem memanggil, di situ ada firman. Yerusalem memanggil, di situ ada doa-doa, komunitas doa-doa. Yerusalem memanggil, di situ ada urapan. Yerusalem memanggil, di situ ada sumbu-sumbu yang hitam digunting. Itu dosa-dosa yang dibereskan. Yerusalem memanggilmu. Tapi kadang-kadang atmosfer Moab narik juga. Orpa sini, Daniel sini, gitu ya. Excel sini. Haleluya, siapa lagi? Kalau saya panggil bapak-bapaknya saya enggak mau, enggak berani saya. Ya, tapi ada juga yang dipanggil sini. Nurut, enaknya di Moab, iya enak tapi membawa maut. Ya, enak membawa sengsara menuju kebinasaan. Gambar diri Rut 1 ayat 16 ayat 17. Ayat terakhir kita. Rut 1 ayat 16 sampai 17, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau, dan engkau dengan tidak dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Rut 1 sampai 4, kalau bahasa teologisnya, itu analogi. Analogi itu maksudnya persamaan. Boas itu, cerita Rut ini persamaan dari Yesus Kristus dan mempelai. Jadi ini analogi, bagaimana Yesus terus memanggil, menebus saudara. Ya, dia menebus saudara seperti Rut ditebus. Dan ketika Rut punya komitmen, orang yang dia meninggalkan Moab, dia harus lari berkomitmen kepada Tuhan. Saudara, ketika saudara lemah, ketika saudara marah itu dalam kepahitan, dalam penderitaan, saudara komitmen kembali kepada Tuhan sebagaimana Rut komitmen. Waktu Rut pukul jelai, aturan di dalam kitab, janda tidak boleh mengambil, janda Moab tidak boleh mengambil berkas-berkas daripada hasil yang ada di Yerusalem, tidak boleh. Tetapi ketika Rut, dia pukul, ketika para petani-petani daripada Boas, dia memukul jelai, ya padi itu, kan ada yang jatuh, sisa-sisa. Itu Rut pungut. Yang namanya padi, di situ kan ada beras-beras yang nyantol, padi-padi yang nyantol. Ada 1-2, itu Rut pungut. Sampai petang hari. Aturan Yahudi tidak boleh. Tapi Rut diizinkan. Karena secara roh dia berkata Allahmu Allahku. Secara roh dia berkomitmen dengan roh Tuhan. Secara roh saudara berkomitmen dengan Roh Kudus, maka berkat-berkat itu dikumpulkan sedikit demi sedikit untuk datang kepadamu. Ini rahasianya.
Orang yang berkomitmen dengan Tuhan, dia punya kasih dan anugerah. Dia punya kemurahan dari hati Tuhan. Dari mara penderitaan, itu dibawa kembali untuk menikmati janji-janji Tuhan. Tidak ada kata terlambat kalau kau cari Tuhan. Tetapi kalau kau terus seperti Orpa di Moab, engkau terus dalam atmosfer dunia ini yang melukai hati Tuhan, maka kemurahan kasih anugerah tidak kau dapatkan. Berbeda dengan Rut, dia berkomitmen, dia kembali, dia mencari Allahnya Tuhan. Allahnya Naomi, dia berkomitmen. Saudara kalau berkomitmen dengan Roh Kudus, menjaga urapan, menjaga hadirat, menjaga firman, apapun yang kau kerjakan, ada kemurahan Tuhan di situ. Ini hebatnya Roh Kudus sebagai penolong. Tapi Tuhan minta jaga itu baik-baik. Jaga urapan, jaga minyak, makan roti-roti terbaik. Roti terbaik di situ ada teguran, nasihat, itu roti terbaik. Jangan saudara tersinggung di tempat ini. Di sini tempat roti. Kadang ada berkat, kadang ada nasihat, kadang ada teguran. Itu tabung terbaik. Dan ada doa. Itu yang membuat anak-anak Tuhan di masa COVID saya banyak menyaksikan. Mereka justru pintu terbuka. Jelai-jelai dikumpulkan. Berkas-berkas yang tidak pernah dia tahu. Ruth tidak pernah tahu ini berkasnya siapa. Tetapi dia hanya memukut, diberikan kemurahan. Sampai dia pulang membawa kantong. Naomi katakan, Ruth, dari mana kamu banyak bawa ini? Allah Israel, Allahmu, Yesus Kristus akan membawa hidupmu dalam kelimpahan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan perjamuan kudus. Kenalah Rapa Yesus. Kenalah Rapa Yesus. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian. Engkau yang berkuasa, sanggup
tinggi-tinggi. Roti dan anggur ini, Bapa Sorgawi, di tangan kami ada roti dan anggur. Engkau ubah di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus menjadi tubuh dan darah-Mu. Ketika kami makan dan minum, Tuhan ampuni segala dosa kami, sucikan, kuduskan kami. Apapun yang kami perbuat, hari ini Tuhan Engkau mengampuni kami. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang susah Engkau pulihkan, yang menderita Tuhan terus membawa untuk dalam kesukaan hati. Terima kasih Bapa, hari ini kami mau dipulihkan. Engkau dengarkan firman Tuhan, angkat tinggi-tinggi tubuh Kristus di tangan kananmu. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Katakan amin. Mari kita makan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Angkat tinggi-tinggi darah Kristus di tangan kanan. Ini anggur, tetapi dengan iman engkau melihat, engkau merasakan darah Kristus, maka di situ ada kesembuhan terjadi. Apapun penyakitku hari ini disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Apapun Tuhan dosaku diampuni pada saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Katakan amin. Mari kita minum dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Silakan duduk. Roh Kudus, lagi katakan Roh Kudus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku. Sakit hari ini, engkau buka hatimu, Roh Tuhan akan menyembuhkanmu.
Tuhan akan sembuhkan, Tuhan akan pulihkan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamalah kami, jamalah kami. Oh, jamah kami, jamah Tuhan. Kenal Rabbasyangan. Bapa, pulihkan umatmu, pulihkan gerejamu. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Bapa. Penuhi kami Tuhan, penuhi kami Bapa. Oh, penuhi kami Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Kinala Rabaya Sakatakalan, kinala Rabaya Sakatakalan. Penuhi kami Tuhan, penuhi umatmu Bapa, penuhi umatmu. Kinala Rabaya Sakatakalan, kinala Rabaya Sakatakalan, kinala Rabaya Sakatakalan. Penuhi kami Tuhan, penuhi, sembuhkan kami Tuhan. Kinala Rabaya Sakatakalan, kinala Rabaya Sakatakalan. Engkau yang mengurapi umatmu Tuhan, Engkau yang mengurapi gerejamu, Engkau yang mengampuni setiap umatmu saat ini. Engkau yang mengurapi setiap gerejamu Tuhan. Kami bersyukur, urapan itu kami jaga. Engkau berikan kami minyak yang terbaik. Kesembuhan terjadi dalam hidupmu saat ini. Urapi, dalam Rabaya Sakatakalan Rabaya, penuhi Tuhan. Kuduskan, ampuni Tuhan. Oh, kami rindu Tuhan.
kuasa tunggal hidup kami. Dan dia akan mengerjakan hal dahsyat bagi kami hingga sempurna atas hidup kami. Yang percaya katakan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang kita semua bangkit berdiri dan kita akan tutup ibadah kita pagi hari ini. Siap. Sukacita yang tidak pernah berhenti kau curahkan bagi setiap kami. Itu sebabnya hamba menyerahkan setiap umatmu ke dalam tanganmu. Lawat hidup mereka, lawat pekerjaan mereka, lawat keluarga mereka. Biarlah setiap hari mereka mengalami pembaharuan di dalam Engkau. Tidak ada perkara yang sia-sia, tetapi berkat baik jasmani maupun rohani terjadi atas kehidupan umatmu. Biarlah sukacita baru terus mengalir atas kehidupan setiap umatmu. Biarlah kasih sayang Bapa di surga, persekutuan dengan Roh Kudus, bahkan kuasa ilahi tercurah atas kita mulai hari ini sampai Maranatha. Berkat-berkat tercurah atas hidup kita di dalam nama Yesus yang percaya katakan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.